Di Desa Sukamaju, Kabupaten Garut, kehidupan memang tampak sederhana, tetapi adat dan kehormatan keluarga dijaga dengan sangat ketat. Ratih Kusumawardhani dan Arga Pradipta saling mencintai sejak muda. Arga Pradipta berjanji suatu hari akan menjadikan Ratih Kusumawardhani istrinya, dan Ratih Kusumawardhani dengan setia menunggu hari itu. Namun ketika mengetahui dirinya mengandung, hati Ratih Kusumawardhani dipenuhi ketakutan memikirkan bagaimana harus memberitahu Arga Pradipta dan bagaimana reaksi ayahnya. Saat mendengar kabar itu, Arga Pradipta justru menolak bertanggung jawab. Ia mengatakan belum siap menjadi seorang ayah, tidak ingin berurusan dengan Ratih Kusumawardhani maupun bayi yang dikandungnya, lalu mengusirnya dari hidupnya. Ratih Kusumawardhani memohon agar mereka menghadapi semuanya bersama, tetapi permohonannya sia-sia. Ketika pulang, ayahnya, Surya Kusumawardana, murka karena menganggap putrinya telah mencoreng nama baik keluarga. Meski ibunya, Lestari Weningrum, hanya mampu menatap dengan hati hancur, Ratih Kusumawardhani tetap diusir dari rumah keluarga di Desa Sukamaju tanpa memiliki tempat tujuan. Sejak saat itu ia berjuang sendirian demi bayi yang dikandungnya. Di kota Bandung, Ratih Kusumawardhani bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk Ibu Maya, membersihkan rumah dari pagi hingga malam, lalu berdagang jeruk Garut di Pasar Kiara Condong agar bisa bertahan hidup. Walaupun hidupnya penuh kesulitan, ia terus berjanji kepada anak dalam kandungannya bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Saat persalinan tiba, Bidan Sri berhasil membantu kelahirannya dengan selamat. Bayi laki-laki itu diberi nama Raka Mahendra Kusumawardana, dan sejak saat itu Ratih Kusumawardhani mengabdikan seluruh hidupnya untuk membesarkan putranya seorang diri. Ia bekerja tanpa mengenal lelah, menolak lamaran Bayu Saputra karena pria itu tidak mau menerima putranya, dan selalu mengutamakan Raka Mahendra Kusumawardana di atas segalanya. Tahun demi tahun berlalu, Raka Mahendra Kusumawardana tumbuh menjadi anak yang rajin dan penyayang. Suatu hari ia bertanya apakah dirinya memiliki seorang ayah. Dengan berat hati, Ratih Kusumawardhani menceritakan bahwa ayah kandungnya adalah Arga Pradipta, lelaki yang meninggalkan mereka bahkan sebelum ia lahir. Mendengar kisah itu, Raka Mahendra Kusumawardana berjanji akan selalu berada di sisi ibunya dan membuatnya bangga. Bertahun-tahun kemudian, Ratih Kusumawardhani akhirnya bertemu kembali dengan Arga Pradipta dan memperkenalkan Raka Mahendra Kusumawardana sebagai putra mereka. Namun Arga Pradipta, yang kini telah memiliki istri dan keluarga baru, menolak mengakui anaknya serta meminta Ratih Kusumawardhani melupakan masa lalu. Meski hatinya hancur, Ratih Kusumawardhani mengajak putranya pergi dan menegaskan bahwa ia akan menjadi ibu sekaligus ayah bagi Raka Mahendra Kusumawardana. Sejak hari itu, Raka Mahendra Kusumawardana tidak pernah lagi menanyakan ayah kandungnya. Ia belajar dengan tekun, selalu berusaha membanggakan ibunya, dan akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikannya setelah biaya sekolahnya dilunasi. Dengan penuh kebanggaan ia memeluk Ratih Kusumawardhani sambil berkata bahwa mereka akhirnya berhasil melewati semua penderitaan bersama. Raka Mahendra Kusumawardana tersenyum haru ketika Ratih Kusumawardhani berkata bahwa semua air mata dan pengorbanannya tidak pernah sia-sia. Sambil membawa sepiring makanan hangat, Ratih Kusumawardhani meminta putranya berhenti bekerja sejenak sebelum terlalu larut dengan komputernya. Raka Mahendra Kusumawardana meminta waktu 5 menit lagi karena ia sedang menyelesaikan sebuah aplikasi pembayaran digital yang akan membantu para pelaku UMKM mengelola transaksi dengan lebih cepat dan mudah. Saat melihat hasil kerja putranya, Ratih Kusumawardhani terkejut mengetahui bahwa semua itu dibangun sendiri oleh Raka Mahendra Kusumawardana bersama sebuah tim kecil. Bertahun-tahun kemudian, perusahaan PT Nusantara Digital Solusi berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi paling sukses di kota Bandung. Dari ruang kerjanya di Bandung Teknopark, Raka Mahendra Kusumawardana memimpin rapat dan menerima laporan keuangan perusahaan. Tetapi ketika ibunya memuji semua pencapaiannya,
Ia hanya tersenyum sambil berkata bahwa semua keberhasilan itu adalah milik mereka berdua. Meski hidup berkecukupan, Ratih Kusumawardhani terus mengingatkan putranya agar tetap rendah hati dan selalu berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Raka Mahendra Kusumawardana kemudian mengaku bahwa ia sedang menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Kalista Adiningsih, seorang perancang busana yang cantik, percaya diri, dan anggun. Ia mengatakan bahwa dirinya yakin Kalista Adiningsih adalah perempuan yang ingin ia nikahi. Ratih Kusumawardhani heran karena belum pernah bertemu dengannya. Tetapi Raka Mahendra Kusumawardana menjelaskan bahwa kekasihnya sangat sibuk bekerja dan berjanji akan segera memperkenalkannya. Meskipun begitu, Ratih Kusumawardhani mengingatkan bahwa putranya telah melewati terlalu banyak penderitaan sehingga ia berharap putranya tidak salah memilih pasangan. Beberapa waktu kemudian, Raka Mahendra Kusumawardana melamar Kalista Adiningsih dengan cincin pertunangan, dan perempuan itu menerima lamarannya dengan penuh kegembiraan. Walau ikut bahagia, Ratih Kusumawardhani tetap bertanya apakah perempuan itu benar-benar mencintai putranya atau hanya tertarik pada kekayaannya. Setelah pertunangan diumumkan, Raka Mahendra Kusumawardana memberitahu ibunya bahwa mereka resmi bertunangan dan berjanji akan segera mempertemukan calon istrinya dengan sang ibu. Namun Ratih Kusumawardhani berkata bahwa kecantikan dan penampilan mewah saja tidak cukup karena ia ingin melihat isi hati perempuan tersebut. Pada suatu sore di Pasar Kiara Condong, ketika Ratih Kusumawardhani sedang berjalan pulang, dua penjamret, Dodi dan Reza, berusaha merampas tasnya. Saat mereka mengancamnya, seorang perempuan muda bernama Nabila Larasati dengan berani menghentikan mereka dan memperingatkan akan segera menelepon polisi melalui 110 jika mereka tidak melepaskan korban. Kedua penjamret itu akhirnya melarikan diri. Ratih Kusumawardhani sangat berterima kasih kepada Nabila Larasati, yang kemudian mengantarnya pulang karena khawatir keselamatannya. Ketika ditanya mengapa berani menolong orang asing, Nabila Larasati mengaku sebenarnya ia takut, tetapi tidak tega membiarkan seorang ibu menghadapi bahaya sendirian. Kebaikan itu membuat Ratih Kusumawardhani sangat tersentuh. Dari Ibu Yuli, ia mengetahui bahwa Nabila Larasati bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan teknologi besar dan dikenal sebagai perempuan yang baik hati serta selalu membantu warga sekitar. Saat mendengar nama perusahaan itu adalah PT Nusantara Digital Solusi, Ratih Kusumawardhani terkejut karena ternyata perusahaan tersebut adalah milik putranya sendiri. Di kantor, Nabila Larasati selalu datang paling pagi, menyiapkan seluruh kebutuhan rapat, menerima telepon perusahaan, membantu Fikri menemukan halaman dokumen investor yang hilang di dalam map biru, mengatur jadwal rapat direksi, dan memastikan semua pekerjaan berjalan sempurna. Raka Mahendra Kusumawardana berkali-kali memuji ketelitian dan dedikasinya. Sementara diam-diam Nabila Larasati menyimpan perasaan cinta kepada atasannya. Namun ia terus menahan perasaan itu karena menganggap dirinya hanyalah seorang sekretaris biasa. Sedangkan Raka Mahendra Kusumawardana adalah pengusaha sukses yang berada jauh di luar jangkauannya. Tepat ketika semua pekerjaan selesai, Raka Mahendra Kusumawardana berkata bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Ratih Kusumawardhani kepadanya. Ratih Kusumawardhani memandang putranya dengan serius lalu berkata bahwa ada sesuatu yang penting ingin ia sampaikan. Ia mengingatkan Raka Mahendra Kusumawardana tentang kejadian saat dirinya hampir menjadi korban penjamretan di dekat Pasar Kiara Condong. Raka Mahendra Kusumawardana langsung memastikan bahwa ibunya benar-benar tidak terluka. Dengan tenang Ratih Kusumawardhani menjelaskan bahwa ada satu hal yang belum pernah ia ceritakan, yaitu perempuan yang menyelamatkannya hari itu ternyata adalah Nabila Larasati, sekretaris di PT Nusantara Digital Solusi. Raka Mahendra Kusumawardana terkejut mendengar kenyataan tersebut. Ratih Kusumawardhani mengatakan bahwa Nabila Larasati sama sekali tidak mengetahui siapa dirinya ketika menolongnya. Perempuan itu bertindak tanpa ragu, penuh keberanian, berhati baik, dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Karena itulah ia berharap calon menantunya, Kalista Adiningsih,
memiliki hati sebaik Nabila Larasati. Raka Mahendra Kusumawardana mengakui bahwa Nabila Larasati memang seorang karyawan yang rajin, rendah hati, dan sangat dapat diandalkan di kantor. Namun ketika ibunya mulai menyinggung kemungkinan hubungan mereka, ia segera menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah memandang Nabila Larasati sebagai pasangan. Menurutnya, Nabila Larasati adalah perempuan sederhana yang sangat ia hormati, sedangkan ia selama ini lebih tertarik kepada perempuan yang elegan dan berkelas seperti Kalista Adiningsih. Mendengar itu, Ratih Kusumawardani menasihati bahwa penampilan yang anggun bukanlah syarat utama menjadi seorang istri yang baik. Yang paling penting adalah ketulusan, kesetiaan, dan hati yang penuh kasih. Raka Mahendra Kusumawardana menghormati nasihat ibunya, tetapi tetap yakin bahwa setelah bertemu langsung, Ratih Kusumawardani pasti akan menyukai Kalista Adiningsih. Meski begitu, firasat buruk terus menghantui hati Ratih Kusumawardani. Ia merasa harus memastikan sendiri apakah Kalista Adiningsih benar-benar pantas menjadi pendamping hidup putranya. Karena itu ia mengusulkan sebuah rencana. Ia akan tinggal sementara di Villa Mahendra bukan sebagai ibu dari Raka Mahendra Kusumawardana, melainkan menyamar sebagai asisten rumah tangga. Dengan cara itu, ia ingin melihat bagaimana Kalista Adiningsih memperlakukan seseorang yang dianggap tidak memiliki kedudukan. Menurutnya, cara seseorang memperlakukan orang yang lebih lemah akan memperlihatkan sifat aslinya. Awalnya Raka Mahendra Kusumawardana merasa rencana itu tidak perlu karena Kalista Adiningsih sedang sibuk mempersiapkan pernikahan dan mungkin tidak terlalu memperhatikan para pekerja rumah. Namun Ratih Kusumawardani bersikeras bahwa jika putranya benar-benar menginginkan restunya, ia harus mengizinkan ujian itu dilakukan. Bila Kalista Adiningsih berhasil membuktikan dirinya memiliki hati yang baik, ia akan menerima perempuan itu dengan sepenuh hati. Demi ketenangan ibunya, Raka Mahendra Kusumawardana akhirnya menyetujui rencana tersebut. Sejak hari itu Ratih Kusumawardani menggunakan nama samaran Ningsih Wulandari dan seluruh staf rumah diminta memperlakukannya sebagai asisten rumah tangga yang baru. Tidak lama kemudian Raka Mahendra Kusumawardana mengajak Kalista Adiningsih tinggal di Villa Mahendra agar persiapan pernikahan lebih mudah diselesaikan. Kalista Adiningsih menerima ajakan itu dengan gembira dan mengagumi kemewahan rumah tersebut. Saat diperkenalkan kepada Ningsih Wulandari, ia hanya memberi tanggapan singkat lalu langsung meminta seseorang membawa koper-kopernya ke lantai atas sambil memperingatkan agar barang-barang mahal miliknya ditangani dengan hati-hati. Sejak hari pertama, Ningsih Wulandari melayaninya dengan sopan. Ketika diminta mengambilkan air minum, ia segera melakukannya. Saat memuji gaun yang dikenakan Kalista Adiningsih sehari sebelumnya, ia justru dibalas dengan perkataan dingin bahwa dirinya hanya seorang pembantu dan tidak pantas mengajak berbincang seperti orang sekampung. Pada waktu makan malam, Kalista Adiningsih kembali memarahi Ningsih Wulandari karena hidangan yang menurutnya sudah dingin. Ningsih Wulandari segera meminta maaf dan membawa makanan itu kembali ke dapur untuk dipanaskan. Setelah itu Kalista Adiningsih bertanya kepada Raka Mahendra Kusumawardana apakah ia merasa dirinya terlalu keras terhadap pembantu tersebut. Namun tanpa rasa bersalah ia sendiri mengatakan bahwa orang miskin akan mudah melupakan batas jika diperlakukan terlalu baik, sehingga menurutnya menegur pembantu adalah hal yang wajar. Mendengar ucapan itu, Raka Mahendra Kusumawardana mulai teringat kekhawatiran ibunya. Setelah Ningsih Wulandari menghidangkan kembali makanan yang sudah hangat, Ratih Kusumawardani meminta putranya menutup pintu kamar agar mereka bisa berbicara. Raka Mahendra Kusumawardana mengaku tidak pernah menyangka Kalista Adiningsih akan bersikap seperti itu. Ia bahkan berharap tunangannya setidaknya akan membela ibunya ketika melihat dirinya memarahi seorang pembantu. Dengan tenang Ratih Kusumawardani menjelaskan bahwa inilah alasan sebenarnya ia ingin melakukan ujian tersebut. Menurutnya, pernikahan bukan hanya tentang cinta, melainkan tentang watak, kebaikan hati, dan cara seseorang memperlakukan orang-orang di sekitarnya.
Jika Kalista Adiningsih tidak mampu menunjukkan belas kasih kepada seseorang yang ia anggap hanya asisten rumah tangga, bagaimana mungkin ia akan memperlakukan keluargamu atau anak-anakmu kelak dengan penuh kasih? Ratih Kusumawardhani mengatakan bahwa putranya tidak perlu menjawab malam itu juga dan memintanya terus mengamati. Sejak hari itu, sikap Kalista Adiningsih terhadap Ningsih Wulandari semakin buruk. Ia terus membentak wanita tua itu karena dianggap bergerak terlalu lambat, menyebutnya lamban seperti siput, lalu memarahinya karena sebuah gelas yang menurutnya lupa dibersihkan sehari sebelumnya. Ia bahkan menghina Ningsih Wulandari sebagai perempuan tua yang malas dan tidak berguna serta berkata bahwa ia tidak mengerti mengapa Raka Mahendra Kusumawardhana masih mempertahankan orang seperti itu di rumah. Dengan sabar Ningsih Wulandari hanya menjawab bahwa usianya sudah tidak muda lagi dan memohon sedikit kesabaran. Namun Kalista Adiningsih dengan angkuh mengatakan bahwa ibunya tidak mungkin menjadi pembantu miskin dan menjijikan seperti dirinya. Lalu menyuruhnya berhenti banyak bicara dan kembali bekerja. Beberapa saat kemudian, Nabila Larasati datang ke Villa Mahendra untuk mengambil berkas penting yang tertinggal atas permintaan Raka Mahendra Kusumawardhana sebelum rapat dimulai. Betapa terkejutnya ia ketika melihat Ningsih Wulandari, perempuan yang pernah ia selamatkan, ternyata bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah itu. Ningsih Wulandari menjelaskan bahwa ia baru diterima bekerja di sana dan sedang diminta mengambil berkas dari ruang kerja pribadi. Saat mereka berbicara, Kalista Adiningsih kembali membentak Ningsih Wulandari, menyuruhnya segera kembali bekerja sambil terus menghina bahwa wanita tua itu tidak berguna dan seharusnya dipecat saja. Kali ini Nabila Larasati tidak bisa tinggal diam. Dengan sopan ia menegur bahwa Ningsih Wulandari tidak melakukan kesalahan apapun sehingga tidak pantas diperlakukan seperti itu. Kalista Adiningsih justru balik memarahinya dan mengatakan bahwa Nabila Larasati tidak berhak ikut campur terhadap cara ia memperlakukan staf rumahnya. Nabila Larasati menjawab dengan tenang bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat tanpa memandang pekerjaan atau kedudukannya. Menurut Kalista Adiningsih, seorang pembantu dibayar untuk bekerja sehingga jika tidak tahan menerima kritik sebaiknya pergi saja. Mendengar itu, Nabila Larasati berkata kepada Ningsih Wulandari bahwa bila suatu hari ingin meninggalkan rumah itu, ia dengan senang hati akan menerimanya tinggal bersamanya karena tidak seorang pun pantas diperlakukan dengan penghinaan seperti itu. Kalista Adiningsih menyuruh Nabila Larasati berhenti mencampuri urusannya, tetapi Nabila Larasati menegaskan bahwa kebaikan tidak pernah melampaui batas. Setelah itu ia mengambil berkas yang diminta dari ruang kerja pribadi Raka. Sebelum pergi, ia kembali memastikan bahwa Ningsih Wulandari benar-benar aman dan mengatakan bahwa jika suatu hari membutuhkan bantuan, ia selalu siap menolong. Sikap tulus itu membuat Ratih Kusumawardhani semakin yakin bahwa Nabila Larasati memiliki hati yang luar biasa. Menurutnya, Kalista Adiningsih memang memiliki kecantikan, tetapi Nabila Larasati memiliki belas kasih yang jauh lebih berharga. Keesokan harinya Kalista Adiningsih menyuruh Ningsih Wulandari pergi berbelanja ke pasar Kiara Condong sambil mengingatkan agar tidak membuang-buang waktunya. Tidak lama setelah berangkat, Ratih Kusumawardhani menyadari dompetnya tertinggal sehingga ia kembali ke rumah untuk mengambilnya. Tanpa sengaja ia mendengar Kalista Adiningsih berbicara melalui telepon dengan Vanessa. Dengan panik Kalista Adiningsih mengaku dirinya sedang mengandung anak pria lain, tetapi tidak bisa memberitahu Raka Mahendra Kusumawardhana karena mereka belum pernah hidup sebagai suami istri. Ia menyalahkan nasihat Ratih Kusumawardhani yang meminta mereka menunggu hingga menikah, lalu mengatakan bahwa ia tidak boleh kehilangan Raka Mahendra Kusumawardhana karena pria itu adalah jalan menuju kehidupan mewah yang selama ini diimpikannya. Vanessa menyarankan agar ia mencampurkan obat ke dalam minuman Raka Mahendra Kusumawardhana, membuatnya kehilangan kewaspadaan, lalu memanfaatkan keadaan itu agar semuanya tampak seolah-olah terjadi secara alami. Setelah sempat ragu, Kalista Adiningsih akhirnya setuju dan berjanji akan melaksanakan rencana itu malam itu juga ketika Raka Mahendra Kusumawardhana pulang larut. Mendengar semua percakapan itu,
Ratih Kusumawardhani terkejut dan berusaha agar keberadaannya tidak diketahui. Saat sedang membeli tomat dan cabai di pasar Kiara Condong, pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perempuan yang selama ini hanya dianggap angkuh ternyata sedang merencanakan tipu daya yang begitu kejam terhadap putranya. Dengan hati yang dipenuhi kecemasan, ia bertekad melakukan apapun agar Raka Mahendra Kusumawardhana tidak menjadi korban rencana tersebut. Ningsih Wulandari mengucapkan terima kasih sambil menerima segelas minuman yang disiapkan oleh Kalista Adiningsih. Tetapi tepat ketika Raka Mahendra Kusumawardhana hendak meminumnya, Ningsih Wulandari berlari menghampiri dan berteriak agar ia berhenti. Raka Mahendra Kusumawardhana terkejut lalu bertanya apa yang sedang terjadi. Kalista Adiningsih langsung memarahinya dan mengatakan bahwa urusan itu bukan urusan seorang pembantu. Dengan tenang Ningsih Wulandari menjawab bahwa hal itu justru menjadi urusannya karena ia mengetahui apa yang telah dicampurkan ke dalam gelas tersebut. Mendengar tuduhan itu, Raka Mahendra Kusumawardhana meminta penjelasan dari Kalista Adiningsih. Tetapi perempuan itu berpura-pura tidak tahu apa-apa, menyebut Ningsih Wulandari sebagai wanita tua yang sudah kehilangan akal dan meminta agar ia segera diusir dari rumah karena sejak datang hanya membawa masalah. Saat itulah Ningsih Wulandari mengatakan bahwa selama ini ia telah menahan semua penghinaan demi menyelesaikan ujian yang direncanakan. Tetapi kini ia tidak bisa lagi berdiam diri karena keselamatan putranya dipertaruhkan. Ia menegaskan bahwa dirinya mengetahui siapa sebenarnya Kalista Adiningsih dan seluruh rencana jahat yang telah disusunnya. Raka Mahendra Kusumawardhana masih kebingungan hingga akhirnya Ningsih Wulandari berkata bahwa sudah waktunya Kalista Adiningsih mengetahui kebenaran. Dengan tenang Raka Mahendra Kusumawardhana memperkenalkan Ningsih Wulandari sebagai Ratih Kusumawardhani, ibu kandungnya sendiri, dan menjelaskan bahwa semua penyamaran itu hanyalah sebuah ujian untuk melihat sifat asli calon istrinya. Setelah identitasnya terbongkar, Ratih Kusumawardhani mengungkapkan seluruh percakapan yang tanpa sengaja didengarnya, termasuk pengakuan Kalista Adiningsih bahwa dirinya sedang mengandung anak pria lain, tidak dapat mengakuinya kepada Raka Mahendra Kusumawardhana karena mereka belum pernah hidup sebagai suami istri, serta menganggap putranya hanyalah jalan menuju kekayaan. Wajah Kalista Adiningsih langsung pucat. Ia berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa semua itu hanya candaan antara dirinya dan seorang teman. Namun Raka Mahendra Kusumawardhana tidak lagi dapat mempercayainya. Ia bertanya bagaimana mungkin seseorang menganggap rencana mencampurkan obat ke dalam minumannya, memaksanya menerima anak pria lain, dan menguasai seluruh hartanya sebagai sebuah lelucon. Dengan menangis Kalista Adiningsih memohon maaf dan mengaku melakukan semua itu karena takut kehilangan dirinya. Namun Raka Mahendra Kusumawardhana menjawab bahwa cinta sejati tidak pernah dibangun di atas kebohongan, manipulasi, dan keserakahan. Ia mengaku sangat kecewa karena selama ini percaya bahwa Kalista Adiningsih mencintainya apa adanya. Padahal kenyataannya perempuan itu hanya mengejar kekayaan dan kenyamanan hidup. Meskipun Kalista Adiningsih terus memohon kesempatan kedua dan berjanji akan berubah, keputusan Raka Mahendra Kusumawardhana sudah bulat. Ia memerintahkan Pak Agus mengantar Kalista Adiningsih keluar dari Villa Mahendra. Setelah perempuan itu pergi, Raka Mahendra Kusumawardhana memeluk ibunya dengan penuh haru dan mengaku hampir saja menghancurkan hidupnya sendiri seandainya Ratih Kusumawardhani tidak turun tangan. Ratih Kusumawardhani berkata bahwa ia hanya ingin putra sematawayangnya dicintai karena dirinya, bukan karena kekayaan yang dimilikinya, dan sebagai seorang ibu ia akan selalu melindunginya. Beberapa minggu setelah pertunangannya berakhir, Raka Mahendra Kusumawardhana masih diliputi keraguan. Ia bertanya kepada ibunya bagaimana cara mengetahui apakah seseorang benar-benar mencintainya atau hanya menginginkan hartanya, karena Kalista Adiningsih dahulu juga selalu mengatakan hal-hal yang indah. Ratih Kusumawardhani menjelaskan bahwa kepercayaan membutuhkan waktu dan tidak semua orang sama seperti Kalista Adiningsih. Menurutnya, mungkin perempuan yang tepat sebenarnya sudah lama berada di dekat putranya, hanya saja ia belum pernah benar-benar melihatnya.
Ketika nama Nabila Larasati disebut, Ratih Kusumawardhani mengingatkan bahwa perempuan itu selalu menunjukkan kebaikan bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan dan tidak memperoleh keuntungan apapun. Ia melihat ketulusan, kesopanan, serta kekaguman yang selama ini disembunyikan Nabila Larasati terhadap Raka Mahendra Kusumawardhana, sehingga ia menyarankan agar putranya memberi perempuan itu kesempatan. Walaupun mulai menyadari hal tersebut, Raka Mahendra Kusumawardhana masih takut kembali salah menilai seseorang. Ratih Kusumawardhani lalu menyarankan agar bila benar-benar ingin mengetahui isi hati seseorang, ujilah ketika semua kemewahan telah hilang dan lihat siapa yang tetap bertahan. Ia juga mengingatkan bahwa Nabila Larasati telah membuktikan ketulusannya jauh sebelum mengetahui siapa mereka sebenarnya. Setelah merenungkan nasihat itu, Raka Mahendra Kusumawardhana memutuskan untuk mengenal Nabila Larasati lebih dekat di luar lingkungan kerja. Keesokan paginya di PT Nusantara Digital Solusi, setelah Nabila Larasati selesai melayani panggilan masuk perusahaan, Raka Mahendra Kusumawardhana mengajaknya menghabiskan waktu bersama di luar kantor. Dengan wajah terkejut sekaligus bahagia, Nabila Larasati menerima ajakan tersebut. Ketika tanpa sengaja memanggilnya dengan sebutan formal, Raka Mahendra Kusumawardhana memintanya cukup memanggil namanya saja. Beberapa saat kemudian mereka bertemu di sebuah warung kopi di Jalan Braga, dan Raka Mahendra Kusumawardhana merasa heran karena Nabila Larasati sama sekali tidak meminta pergi ke tempat yang mewah. Dengan senyum tulus, Nabila Larasati mengatakan bahwa tempat sederhana itu sudah lebih dari cukup baginya. Raka Mahendra Kusumawardhana tersenyum ketika Nabila Larasati berkata bahwa ia tidak membutuhkan tempat yang mewah karena yang paling penting baginya adalah bisa menghabiskan waktu bersama. Ia mengatakan bahwa Raka Mahendra Kusumawardhana tidak perlu berusaha mengesankannya, sebab hal-hal sederhana pun dapat terasa sangat indah bila dinikmati bersama orang yang tepat. Mendengar kata-kata itu, Raka Mahendra Kusumawardhana mengaku bahwa sejak dikhianati Kalista Adiningsih, ia mulai meragukan semua orang. Dengan lembut Nabila Larasati menjawab bahwa luka itu memang nyata, tetapi ia tidak boleh membiarkan rasa takut menguasai hidupnya selamanya. Saat Raka Mahendra Kusumawardhana hendak membelikan banyak hadiah, Nabila Larasati hanya memilih satu souvenir kecil dan berkata bahwa bukan harga yang penting, melainkan ketulusan di balik pemberian itu. Perbedaan itu membuat Raka Mahendra Kusumawardhana semakin menyadari bahwa Kalista Adiningsih selalu menginginkan lebih, sedangkan Nabila Larasati hampir tidak pernah meminta apapun. Namun di dalam hatinya masih ada keraguan karena dahulu Kalista Adiningsih juga pernah terlihat tulus. Malam itu ia menceritakan semuanya kepada Ratih Kusumawardhani dan mengaku bahwa dirinya mulai menyukai Nabila Larasati serta ingin mempercayainya, tetapi masih membutuhkan kepastian. Ratih Kusumawardhani kembali mengingatkan bahwa jika ia memang memerlukan bukti, ujilah dengan cara yang benar. Namun jangan pernah melupakan bahwa Nabila Larasati telah menunjukkan kebaikan sejak sebelum mengetahui siapa mereka sebenarnya. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mengejutkan menyebar ke seluruh PT Nusantara Digital Solusi bahwa perusahaan itu bangkrut akibat investasi yang gagal. Padahal semua itu hanyalah sandiwara yang dirancang oleh Raka Mahendra Kusumawardhana untuk mengetahui siapa yang benar-benar akan tetap bertahan di sisinya. Dalam hati ia meminta maaf kepada Nabila Larasati, tetapi merasa harus melakukan ujian terakhir itu. Ia mengumpulkan seluruh karyawan dan mengumumkan bahwa perusahaan telah tutup, tabungan pribadinya habis untuk mencoba menyelamatkan bisnis, dan ia tidak lagi mampu mempertahankan pekerjaan siapapun. Di depan semua orang ia juga mengatakan bahwa Bank Nusantara Jaya telah menyita Villa Mahendra, sehingga ia terpaksa pindah ke apartemen sederhana di Buah Batu. Berita itu membuat seluruh kantor terguncang. Sedangkan Nabila Larasati hanya memikirkan betapa berat beban yang sedang dipikul Raka Mahendra Kusumawardhana. Setelah semua orang pulang, Raka Mahendra Kusumawardhana memanggil Nabila Larasati ke ruangannya dan menjelaskan bahwa ia tidak lagi mampu mempertahankan pekerjaannya. Dengan mata berkaca-kaca, Nabila Larasati mengatakan bahwa dirinya sangat sedih mendengar semua itu, tetapi ia tidak mengkhawatirkan pekerjaannya.
Ia yakin masih bisa mencari pekerjaan lain. Sedangkan yang lebih penting adalah memastikan Raka Mahendra Kusumawardana tidak menghadapi semuanya sendirian. Beberapa hari kemudian Nabila Larasati datang ke apartemen sederhana di Buah Batu sambil membawa makanan rumahan. Ia berkata bahwa tempat itu memang kecil, tetapi cukup tenang untuk memulai hidup yang baru. Lalu mengingatkan agar Raka Mahendra Kusumawardana tidak lupa makan karena orang yang sedang banyak pikiran sering mengabaikan kesehatannya. Hari demi hari ia terus datang membawa makanan hangat, bahan kebutuhan pokok, dan bantuan sederhana tanpa pernah diminta. Ketika Raka Mahendra Kusumawardana bertanya mengapa ia bersusah payah melakukan semua itu, Nabila Larasati menjawab bahwa ia melakukannya karena memang ingin membantu. Menurutnya, kesulitan hanya bersifat sementara dan Raka Mahendra Kusumawardana bukanlah uang ataupun hartanya. Ia bahkan menyerahkan sejumlah tabungan pribadinya agar pria itu tidak menghadapi masa sulit seorang diri. Melihat semua itu, Raka Mahendra Kusumawardana menceritakan kepada Ratih Kusumawardani bahwa belum pernah ia bertemu perempuan seperti Nabila Larasati. Ratih Kusumawardani hanya tersenyum karena akhirnya putranya mulai melihat dengan mata hati. Ia mengingatkan bahwa Nabila Larasati tidak pernah datang dengan tangan kosong, tidak pernah memandang rendah dirinya, dan selalu hadir membawa harapan. Sebaliknya, ketika kabar kebangkrutan menyebar, hampir semua teman Raka Mahendra Kusumawardana menghilang. Dengan putus asa ia menelepon Yoga Prasetya, sahabat yang selama ini dianggap seperti saudara sendiri, untuk meminta nasihat. Namun Yoga Prasetya mengatakan bahwa ia sedang memiliki masalahnya sendiri dan merasa sebaiknya mereka menjaga jarak untuk sementara. Mendengar jawaban itu, hati Raka Mahendra Kusumawardana hancur karena orang yang selama ini paling sering ia bantu justru meninggalkannya saat ia dianggap tidak memiliki apa-apa. Satu persatu semua orang menjauh, tetapi Nabila Larasati tetap datang setiap malam membawa makan malam sekaligus berbagai gagasan agar ia dapat memulai usaha baru sebagai konsultan teknologi dengan memanfaatkan pengalaman yang telah dimilikinya. Ketika Raka Mahendra Kusumawardana bertanya apakah ia sungguh percaya dirinya mampu bangkit lagi, Nabila Larasati menjawab dengan yakin bahwa seseorang yang pernah membangun sebuah perusahaan besar pasti mampu membangunnya kembali. Merasa tidak memiliki apapun lagi untuk diberikan, Raka Mahendra Kusumawardana akhirnya bertanya mengapa Nabila Larasati masih tetap berada di sisinya ketika semua orang telah pergi. Bahkan sahabat yang dianggap seperti saudara pun meninggalkannya. Dengan penuh keberanian Nabila Larasati akhirnya mengungkapkan rahasia yang selama ini ia simpan. Ia mengaku telah mencintai Raka Mahendra Kusumawardana sejak pertama kali melihatnya. Bukan karena kekayaan ataupun kesuksesannya, melainkan karena kebaikan hati, ketulusan, dan semangat pantang menyerah yang selalu menginspirasinya. Mendengar pengakuan itu, Raka Mahendra Kusumawardana terdiam. Tidak pernah menyangka bahwa selama ini ada seseorang yang mencintainya dengan begitu tulus. Nabila Larasati menundukkan kepala dan mengakui bahwa selama ini ia tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya karena merasa dirinya tidak pantas untuk Raka Mahendra Kusumawardana. Menurutnya, pria itu selalu dikelilingi perempuan-perempuan cantik, sukses, dan berkelas, sehingga ia tidak pernah yakin memiliki sesuatu yang bisa ditawarkan. Mendengar pengakuan itu, Raka Mahendra Kusumawardana meminta maaf karena selama ini terlalu buta untuk melihat ketulusan yang ada di hadapannya. Ia mengatakan bahwa Nabila Larasati telah memberikan jauh lebih banyak daripada yang pernah ia harapkan. Kebaikan hati, kesetiaan, dan kepedulian perempuan itu tidak dapat dinilai dengan apapun. Ketika semua orang meninggalkannya, hanya Nabila Larasati yang tetap tinggal. Ia tidak pernah memperlakukannya sebagai pria yang gagal, melainkan sebagai seseorang yang tetap layak dihormati dan didampingi. Dengan penuh ketulusan Nabila Larasati menjawab bahwa ia akan selalu berada di sisinya karena yang ia cintai bukanlah kekayaan ataupun status sosial Raka Mahendra Kusumawardana, melainkan dirinya sebagai pribadi. Kata-kata itu semakin menguatkan keyakinan Raka Mahendra Kusumawardana. Tetapi ia sadar masih menyimpan satu kebohongan terakhir yang harus diungkapkan.
Dengan wajah penuh penyesalan ia mengaku bahwa selama ini dirinya belum sepenuhnya jujur. Kabar mengenai kebangkrutan PT Nusantara Digital Solusi, hilangnya seluruh kekayaan, penyitaan Villa Mahendra, dan kepindahannya ke apartemen sederhana di Buah Batu semuanya hanyalah sandiwara yang ia ciptakan. Ia sengaja melakukan semua itu untuk menguji apakah Nabila Larasati benar-benar mencintainya apa adanya atau hanya karena kekayaannya, sebagaimana yang pernah dilakukan Kalista Adiningsih. Mendengar pengakuan tersebut, Nabila Larasati sangat terkejut dan terluka. Dengan mata berkaca-kaca ia bertanya apakah selama ini dirinya benar-benar diuji dan dibohongi hanya untuk melihat reaksinya. Meski memahami bahwa pengkhianatan yang pernah dialami membuat Raka Mahendra Kusumawardana sulit mempercayai siapapun, ia tetap merasa sedih karena orang yang dicintainya ternyata belum mampu mempercayainya sepenuhnya. Dengan tulus Raka Mahendra Kusumawardana mengakui bahwa dirinya mungkin tidak pantas memperoleh maaf, tetapi ia tetap memohon kesempatan untuk menebus kesalahannya. Ia berkata bahwa Nabila Larasati telah mengajarkannya arti cinta yang sesungguhnya dan jika diberi kesempatan, ia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk membahagiakan perempuan itu. Setelah terdiam beberapa saat, Nabila Larasati mengakui bahwa ia memang sangat terluka. Tetapi akhirnya memaafkan Raka Mahendra Kusumawardana dengan satu syarat, yaitu ia tidak boleh lagi mengujinya dengan cara seperti itu. Raka Mahendra Kusumawardana segera berjanji bahwa ia tidak akan pernah mengulanginya lagi. Tak lama kemudian ia mengajak Nabila Larasati pergi ke suatu tempat tanpa menjelaskan tujuannya. Ketika mereka tiba di Villa Mahendra, Nabila Larasati kebingungan dan bertanya mengapa mereka berada di sana. Dengan tersenyum Raka Mahendra Kusumawardana mengatakan bahwa di tempat itulah kebenaran terakhir menunggu dan mulai saat itu tidak akan ada lagi kebohongan di antara mereka. Nabila Larasati akhirnya menyadari bahwa rumah mewah itu tidak pernah benar-benar hilang. Di dalam rumah, Raka Mahendra Kusumawardana secara resmi memperkenalkan Nabila Larasati kepada ibunya, Ratih Kusumawardani. Dengan terkejut Nabila Larasati baru mengetahui bahwa perempuan yang selama ini dikenalnya sebagai Ningsih Wulandari ternyata adalah ibu kandung Raka Mahendra Kusumawardana. Ratih Kusumawardani menjelaskan bahwa penyamaran itu dilakukan untuk menguji sifat asli Kalista Adiningsih. Tetapi selama proses tersebut ia justru mengenal hati Nabila Larasati. Ia mengingat bagaimana perempuan itu menyelamatkannya tanpa mengetahui siapa dirinya. Membelanya ketika dianggap hanya seorang asisten rumah tangga, dan selalu memperlakukannya dengan penuh hormat. Semua itu membuktikan ketulusan yang tidak dapat dibuat-buat. Nabila Larasati terharu hingga tidak mampu berkata-kata. Dengan lembut Ratih Kusumawardani hanya meminta satu hal, yaitu agar ia tetap tinggal bersama putranya. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ia selalu berdoa agar Raka Mahendra Kusumawardana menemukan perempuan seperti Nabila Larasati. Mendengar restu itu, Ratih Kusumawardani mendorong putranya agar tidak menunda lagi. Raka Mahendra Kusumawardana kemudian berlutut di hadapan Nabila Larasati, memegang tangannya, dan mengatakan bahwa sebelum perempuan itu menjawab apapun, ia ingin menyampaikan isi hatinya. Ia mengaku bahwa Nabila Larasati telah mengajarkannya arti cinta sejati dan menjadi cahaya yang menerangi hidupnya di masa-masa paling gelap. Dengan penuh harap ia melamar Nabila Larasati dan memintanya menjadi istrinya. Tanpa ragu sedikit pun, Nabila Larasati menerima lamaran itu dengan air mata bahagia. Ia mengucapkan terima kasih karena akhirnya Raka Mahendra Kusumawardana benar-benar melihat dirinya apa adanya. Sementara Raka Mahendra Kusumawardana berterima kasih karena perempuan itu telah memilihnya. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Raka Mahendra Kusumawardana mengumumkan kepada seluruh karyawan bahwa PT Nusantara Digital Solusi tidak pernah bangkrut. Semua kabar buruk hanyalah sebuah ujian untuk mengetahui siapa yang benar-benar setia. Ia menegaskan bahwa seluruh karyawan yang tetap bertahan selama masa ujian akan kembali bekerja dan kesetiaan mereka akan dihargai dengan penghargaan serta imbalan yang layak.
Tepuk tangan memenuhi ruangan ketika Raka Mahendra Kusumawardana berdiri di hadapan seluruh tamu dan berkata bahwa lingkaran orang-orang di sekelilingnya memang telah menjadi jauh lebih kecil, tetapi kini jauh lebih kuat dan tulus. Menurutnya, memiliki sedikit orang yang benar-benar setia jauh lebih berharga daripada dikelilingi banyak orang yang hanya mencintai apa yang bisa ia berikan. Pada hari yang penuh kebahagiaan itu, Raka Mahendra Kusumawardana mengatakan bahwa akhirnya ia menikahi perempuan yang benar-benar dicintainya dengan sepenuh hati. Di Gedung Serbaguna Bumi Sangkuriang, Bandung, seluruh tamu diminta berdiri untuk menyambut mempelai perempuan, Nabila Larasati, yang melangkah perlahan dengan senyum penuh haru. Dengan penuh syukur mereka mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas perjalanan panjang yang akhirnya membawa mereka ke hari itu. Di hadapan keluarga dan para sahabat, Pendeta Yohanes menyampaikan bahwa semua orang sedang menjadi saksi atas sebuah cinta yang dibangun di atas kejujuran, kesabaran, dan kesetiaan. Kemudian ia menyatakan Raka Mahendra Kusumawardana dan Nabila Larasati sah sebagai suami dan istri. Tepuk tangan kembali bergema memenuhi ruangan sementara kedua mempelai saling memandang dengan mata yang dipenuhi kebahagiaan. Ratih Kusumawardani berdiri di antara para tamu dengan air mata syukur. Baginya, kebahagiaan itu jauh melampaui semua doa yang pernah dipanjatkannya. Nabila Larasati memandang suaminya dan berkata bahwa semua yang terjadi masih terasa seperti mimpi. Lalu Raka Mahendra Kusumawardana tersenyum dan menjawab bahwa ia ingin terus menjalani mimpi indah itu bersama istrinya. Ratih Kusumawardani menatap mereka dengan hati yang penuh rasa syukur sambil mengenang perjalanan hidupnya. Ia pernah membesarkan putranya seorang diri setelah diusir dari rumah keluarga, melewati tahun-tahun penuh air mata, kerja keras, dan penghinaan. Saat itu ia mengira hidupnya telah berakhir, tetapi kini ia menyadari bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan. Setiap tetes air mata ternyata membawa mereka menuju hari yang penuh sukacita itu. Dengan penuh hormat Raka Mahendra Kusumawardana mengucapkan terima kasih kepada ibunya karena telah menjadi penuntun, pelindung, sekaligus sumber kekuatannya sepanjang hidup. Namun Ratih Kusumawardani justru berterima kasih kepada Nabila Larasati karena telah membuktikan bahwa cinta sejati masih ada di dunia ini dan karena telah memberikan kepada putranya pasangan hidup yang selalu ia doakan selama bertahun-tahun, yaitu seseorang yang mencintai Raka Mahendra Kusumawardana apa adanya. Raka Mahendra Kusumawardana kembali memeluk ibunya dan mengakui bahwa tanpa pengorbanan Ratih Kusumawardani, ia tidak mungkin dapat berdiri di sana sebagai pria yang berbahagia. Dengan senyum yang damai, Ratih Kusumawardani berkata bahwa tugasnya sebagai seorang ibu kini telah selesai dan saatnya putranya membangun keluarga yang dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Menurutnya, rumah yang selama bertahun-tahun pernah menjadi saksi penderitaan kini akhirnya dipenuhi kedamaian. 23 tahun yang lalu ia pernah merasa seluruh hidupnya telah hancur. Tetapi ternyata Tuhan sedang menulis kisah yang belum mampu ia lihat saat itu. Ketika Raka Mahendra Kusumawardana bertanya apakah ibunya baik-baik saja, Ratih Kusumawardani menjawab sambil menggenggam tangan Nabila Larasati bahwa dirinya sangat bahagia dan sejak hari itu Nabila Larasati bukan lagi orang lain, melainkan putrinya sendiri. Ia berpesan agar Nabila Larasati selalu mencintai putranya dengan kesabaran. Sementara Raka Mahendra Kusumawardana harus selalu mencintai istrinya dengan kejujuran. Dengan penuh keyakinan Nabila Larasati berjanji bahwa dalam rumah tangga mereka tidak akan ada lagi rasa takut ataupun ujian yang menyakitkan, melainkan hanya kejujuran. Sebelum acara berakhir, Ratih Kusumawardani memberikan nasihat terakhir kepada pasangan muda itu agar selalu membangun rumah tangga di atas kasih sayang, tetap rendah hati ketika rezeki melimpah, tetap saling menggenggam tangan ketika cobaan datang, dan selalu memilih berkata jujur saat rasa takut muncul. Dengan mata yang berkaca-kaca ia memandang putra sematawayangnya dan berkata bahwa akhirnya ia berhasil melewati semua perjuangan hidup. Raka Mahendra Kusumawardana menggenggam tangan Nabila Larasati. Lalu mereka menjawab bersama bahwa mulai hari itu mereka akan melangkah selamanya sebagai suami dan istri. Bagi mereka,
Cinta sejati memang tidak datang terlalu cepat ataupun terlambat, melainkan hadir tepat pada waktunya.